Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Suri Supriyadi di pertemuan ke-6 ini di pengantar teknologi informasi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini pertemuan ke-6, materi kita tentang privasi komputer dan masalah kesehatan. Masalah kesehatan daripada komputer maupun daripada user dalam penggunaan komputer. Nah, ini harapan saya setelah mempelajari pertemuan ke-6 di pengantar teknologi informasi, teman-teman bisa mampu menunjukkan pentingnya informasi yang bersifat privasi serta kesehatan penggunaan komputer. Ini harapan saya hanya ini, teman-teman bisa menunjukkan pentingnya informasi daripada privasi serta bisa menggunakan komputer, mulai daripada hang up komputer, backup komputer misalnya. Nah, ini harapan saya. Kemudian ini outline daripada pelajaran sekarang dari pertemuan ke-6 ini. Yang pertama ada kegagalan sistem dan backup, sistem failure dan backup. Kemudian ada yang kedua ada etika dan sosial. Yang ketiga ada informasi privasi. Yang keempat ada masalah kesehatan dalam penggunaan komputer. Ini ternyata penggunaan komputer juga tidak sembarangan. Terhadap misalnya laptop teman-teman tidak sembarangan ditaruh sembarangan, kemungkinan bisa merusak daripada si laptop. Kemudian dari segi PC maupun komputer bisa saja penggunaan yang lebih lama itu mengakibatkan komputer teman-teman menjadi cepat rusak. Nah, ini yang pertama adalah kegagalan sistem atau sistem failure terjadi karena kegagalan perangkat keras atau permasalahan pada perangkat lunak. Ini contohnya saya ambil misalnya teman-teman menciptakan robotik. Teman-teman menciptakan robotik terhadap sensor asap contohnya. Misalnya ada asap, teman-teman dipasang di atap rumah teman-teman. Misalnya ada sensor asap, ketika asap tersebut sudah ke atas, nah sensor akan mengeluarkan air untuk menyiram si asap atau sumber api tersebut. Nah, tetapi ketika asap tersebut sudah sampai kepada sensor, kemudian air tidak keluar dari sensor tersebut atau dari perangkat tersebut, nah itu dimaksudkan adalah kegagalan sistem. Nah, jadi kita sudah menciptakan robot tersebut tetapi tidak bekerja dengan baik. Sensor terdeteksi tapi air tidak keluar, tidak mengalir. Contoh lagi pada smartphone kita. Misalnya kita memesan Gojek. Atau GoRide. Setelah kita sampai kepada tujuan kita, nah kita menggunakan voucher cashback daripada si GoPay tersebut. Nah, si voucher cashback setelah kita masukkan, setelah kita selesai bayar, namun si cashback tersebut tidak masuk ke poin atau ke saldo GoPay kita. Nah, tidak ada cashback. Padahal kita sudah memakai kode promo ataupun kode voucher misalnya. Nah, setelah 1 kali 24 jam atau sampai 2 kali 24 jam tidak masuk, nah itu adalah daripada sistem failure, kegagalan daripada sistem. Bisa jadi daripada permasalahan perangkat lunaknya, bisa jadi dari masalah perangkat keras teman-teman. Nah, jadi kalau GoPay tersebut bisa jadi pada software si Gojek tersebut. Dampak sistem failure di sini adanya sistem membeku, adanya reboot, seluruh fungsi pada sistem terhenti total. Nah, misalnya sistem membeku ini sistem tidak bisa digunakan sama sekali, kemudian reboot. Teman-teman misalnya punya laptop, setelah dihidupkan, ketika kita menjalankan Corel maupun kita menjalankan aplikasi-aplikasi berat lainnya, gaming misalnya, nah teman-teman pernah mengalami komputer mati sendiri kemudian hidup lagi. Nah, itu termasuk daripada sistem failure. Seluruh fungsi pada sistem berhenti total. Nah, misalnya teman-teman punya aplikasi Corel, kemudian Corel itu tidak bisa digunakan sama sekali, ngehang.
Kemudian pada aplikasi lain bisa digunakan, misalnya pada Photoshop, pada Microsoft Office itu bisa digunakan, tetapi pada Corel tersebut tidak bisa digunakan, muter. Nah itu bisa jadi daripada kegagalan sistem dari perangkat keras teman-teman. Kita lanjut. Masih di kegagalan sistem. Nah bisa jadi daripada kegagalan sistem tersebut adanya bad sector pada hard disk. Nah ini yang paling pokok utama adalah bad sector pada hard disk, karena sistem operasi yang tidak dapat membaca data dari hard disk. Ini ya. Kemudian adanya motherboard. Motherboard teman-teman misalnya sudah tua banget, sudah nggak kuat gitu ya, sudah tidak bisa mengangkat. Komputer tidak memproses atau mengoperasikan permintaan secara umum. Nah ini adalah paman komputer ya, motherboard ibu komputer. Jadi semua perangkat-perangkat seperti hard disk, RAM, kemudian prosesor, nah ini sudah tertancap di motherboard. Nah jadi ini pokok yang paling penting, motherboard. Ketika komputer sudah tidak kuat mengangkat, nah ini bisa jadi komputernya lemot, sering reboot, kemudian bisa jadi komputer teman-teman ngehang ya, tidak bisa digunakan sama sekali. Nah ini juga bisa jadi. Nah, kemudian yang ketiga adanya prosesor. Nah ini juga berpengaruh, makanya sekarang prosesor sampai generasi sekarang dari merek AMD atau Intel, misalnya Intel Core i7, kemudian AMD A10 misalnya. Nah ini sekarang prosesor sudah berkembang dengan pesat, misalnya dari Intel Core i3 sampai sekarang Core i7. Nah itu juga sudah termasuk daripada kebutuhan teman-teman untuk membeli prosesor atau membeli laptop, dari segi misalnya untuk programming, gaming, maupun dari segi office. Ini kegagalan sistem dari prosesor karena komputer tidak dapat beroperasi. Nah, ini sudah jelas. Jika komputer atau laptop teman-teman tidak ada prosesor, itu tidak akan beroperasi. Kemudian yang terakhir adanya RAM, Random Access Memory. Sistem operasi tidak dapat mengakses data dari store dari RAM chip. Nah ini misalnya RAM kita sudah tidak kuat mengangkat, misalnya kita pakai aplikasi desain tapi RAM-nya 2 GB, sekarang udah nggak kuat. Nah ini juga bisa jadi ya, karena perangkat keras kita tidak mendukung. Setelah kita mempelajari sistem atau kegagalan sistem, nah apa sih kegagalan sistem atau sistem failure itu? Nah, penggunaan komputer berkepanjangan dapat menyebabkan hilangnya perangkat keras, perangkat lunak atau data. Penuaan perangkat keras, nah ini natural disaster, bencana alam atau gangguan tenaga listrik. Nah ini saya kasih contoh, misalnya kita hendak editing video atau mengerjakan skripsi teman-teman, dari malam terus sampai subuh gitu ya, mengerjakan skripsi, penggunaan komputer berkepanjangan. Nah ini bisa jadi komputer atau laptop teman-teman ini menjadi panas, menjadi hang up, tidak bisa digunakan misalnya. Ini sebaiknya teman-teman ketika kita hendak menyimpan sebuah skripsi atau kita mengedit sebuah file skripsi, saran saya kita tekan Ctrl S atau tekan tombol save. Nah sudah 1 jam kita mengetik, kita simpan, sudah 1 jam kita mengetik, kita simpan. Takutnya perangkat keras daripada kita, misalnya kita laptopnya laptop murahan gitu ya, laptop milenial. Nah ini bisa jadi laptop kita tidak kuat untuk mengangkat daripada data tersebut. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan hilangnya perangkat keras, perangkat lunak atau data. Nah ini misalnya perangkat keras kita bisa jadi rusak. Contohnya prosesor kita tidak kuat, RAM kita tidak bisa mengangkat. Perangkat lunaknya seperti apa? Misalnya pernah teman-teman mendengar daripada Windows Not Responding, NR. Nah itu misalnya teman-teman buka aplikasi Microsoft Word atau aplikasi Photoshop. Nah ketika kita sudah mengerjakan, adanya nge-close sendiri. Nah, itu ada pesan atau tulisan kotak dialog, perangkat Windows Not Responding. Itu bisa jadi
daripada sistem failure. Bisa jadi kan data tersebut juga bisa hilang. Kemudian penuaan perangkat keras. Dari zaman ke zaman, misalnya kita sekarang pakai komputer Pentium 4 juga sudah tua banget gitu ya. Sudah tidak bisa digunakan lagi. Bisa digunakan tapi tidak selancar komputer sekarang. Karena software-software yang sekarang sudah versi Pentium 4 ke atas. Kemudian adanya bencana alam. Nah, ini juga bisa jadi komputer kita kebanjiran, misalnya rumah kita kebanjiran, kemudian komputer kita mati atau tidak bisa digunakan sama sekali. Hidup tapi tidak bisa digunakan. Ini bisa jadi kerusakan daripada hard disk, motherboard maupun pada RAM kita. Misalnya gangguan tenaga listrik di daerah teman-teman, misalnya pada kesempatan ini misalnya ada gangguan tenaga listrik atau listrik selalu padam. Ini juga bisa jadi merusak daripada perangkat keras teman-teman atau perangkat komputer teman-teman. Nah, sebaiknya saya saranin menggunakan stabilizer atau UPS ya. Ini daripada gangguan tenaga listrik. Nah, ini proteksi daripada tenaga listrik yang tadi saya sebutkan, stabilizer atau UPS. Ini saya ada gambar UPS. Ini harganya cukup lumayan ya, tapi ini bisa teman-teman gunakan untuk menstabilkan tenaga listrik daripada teman-teman. Ketika listrik padam, dia tidak padam dulu. Ada jeda sedikit 5 menit, 1-5 menit ya. Penggunanya apa? Melindungi komputer dan peralatannya dari gangguan daya listrik. Sering banget kalau teman-teman misalnya di daerah teman-teman sering mati lampu atau listriknya padam, ini bisa teman-teman menggunakan UPS. Bila mana kita budgetnya untuk membeli UPS terlalu mahal, kita bisa menggunakan stabilizer voltage ya, daya yang 900, yang 1000 watt misalnya, itu kita bisa gunakan yang lebih murah. Kita kemudian ke backup. Nah, ini untuk menduplikat file, program maupun hard disk. Nah, ini kita bisa menggunakan backup, full backup, kemudian selective backup, kemudian 3 generation backup. Nah, ini misalnya kita hendak membackup semuanya. Nah, ini namanya full backup. Kita menggunakan backup untuk data-data penting saja, misalnya kita backup data-data skripsi kita. Nah, ini kita menggunakan selective backup. Kemudian ada 3 generation backup. Nah, ini kita menggunakan selective, menggunakan 3 generation backup, misalnya data-data yang penting-pentingnya saja, misalnya pada dokumen, pada download, kemudian pada gambar-gambar yang telah kita unduh. Ini kita bisa menggunakan 3 generation backup. Kemudian adanya komputer security, kerusakan pada komputer. Kejadian atau tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, data, informasi atau komponen pemrosesan perangkat. Nah, misalnya rata-rata kejadian ini digunakan atau dirusakkan pada si pengguna atau si user. Misalnya penggunaan data pada komputer yang terlalu lama, mengcopy data pada flash disk yang misalnya banyak virusnya, dikatakanlah seperti itu. Itu bisa juga kita kehilangan daripada data tersebut atau perangkat keras kita ya. Itu bisa jadi kita merusak daripada si prosesor kita yang tidak kuat mengangkat data tersebut ya. Kemudian ini kita ke DOS, Denial of Service Attack. Ini jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Nah, ini kita katakan sebagai hacker ya.
Misalnya kita mau warnet gitu, kalau zaman dulu kan, misalnya sekarang juga kita menggunakan smartphone, privasi kita itu bisa diketahui oleh hacker. Nah, ini bisa jadi kita tidak berbelanja, contohnya ada hacker yang berbelanja mengatasnamakan kita. Nah, ini makanya kita privasi kita terhadap handphone kita seperti apa, terhadap akun kita seperti apa ya. Mungkin sekarang sudah canggih adanya privasi satu perangkat, mungkin sekarang sudah canggih adanya privasi daripada nomor ponsel, itu juga sudah termasuk daripada privasi kita. Kita jaganya seperti apa? Misalnya kita hendak kecolongan data kita setelah di-download hilang, atau web kita ada yang ngeblok, ada yang ngehack. Nah, itu juga bisa jadi seperti itu. Privasi kita seperti apa? Nah, keamanannya seperti apa? Jaga web kita supaya tidak terkena hacker. Kita gunakan password sedetail mungkin. Sedetailnya sebagaimana? Kita menggunakan angka, menggunakan simbol, menggunakan huruf dengan cara acak, itu agar tidak terbaca oleh hacker. Nah, kemudian kita menggunakan privasi pada smartphone, misalnya deteksi Face ID yang sekarang sedang ngetren. Nah, sekarang handphone sekarang ada menggunakan Face ID. Jadi yang bisa membuka HP teman-teman hanya kita sendiri. Nah, hanya diri teman-teman sendiri. Nah, itu kita bisa gunakan. Contohnya penggunaan sidik jari. Nah, itu juga sudah termasuk privasi. Nah, ini yang tadi saya contoh ketika kita menggunakan web, atau ketika kita menggunakan password daripada contohnya email atau password login. Nah, ini ketika kita coding di aplikasi PHP atau di aplikasi ini SQL misalnya, atau di aplikasi HTML, codingan HTML ini. Nah, teman-teman hendak menggunakan seperti ini, MD5, kemudian ini adalah simbol variabel daripada user teman-teman, kemudian di sini adalah password ya. Nah, ini bisa jadi mengamankan web teman-teman dan juga mengamankan login teman-teman di email. Nah, ini pakai seperti ini. Kita tidak belajar ke pemrograman, ini saya jelaskan saja. Untuk password seperti ini hanya kita saja yang tahu password kita tersebut, orang lain tidak tahu kecuali kita yang mengasih tahu. Ini computer security risk. Nah, ini adanya CA, Certificate Authority, ketika kita mempunyai web ya, organisasi yang memberikan dan memanage security, kredensial dan public keys untuk inskripsi dan deskripsi berita. Nah, misalnya kita daftar web, kita hendak membuat web, misalnya stbateknokrat.ac.id. Nah, itu juga sudah ada CA, Certificate Authority. Seperti apa inskripsinya? Nah, misalnya adanya password daripada staff, password daripada admin, itu beda-beda ya. Ketika ada yang menghack, kita ketahuan siapa yang mau login, pakai akun siapa. Seperti itu. Makanya kita menggunakan password MD5 tadi ketika kita di codingannya. Nah, sertifikat CA yang di-manage termasuk public key yang memperkuat autentikasi, privasi dan non-repudiasi. Misalnya teman-teman hendak melakukan proses, kita pakai akun kita sendiri, kemudian kita memproses data oleh bos. Nah, bos juga sudah punya akun tersendiri. Itu lebih aman seperti itu ketika kita mempunyai desain web atau kita mempunyai halaman web. Ini security layer, secure socket layer atau SSL, protokol keamanan digunakan untuk hampir semua transaksi aman pada internet. Nah, ini ya saya saranin teman-teman ketika menggunakan internet jangan sembarangan
membuka maupun mengunjungi situs-situs yang tidak penting. Kita misalnya menggunakan situs belajar, misalnya ruangguru.com contohnya. Ketika kita menggunakan ruangguru.com, nah di situ bisa jadi ada hacker-hacker masuk ke kita. Makanya kita harus menggunakan privasi. Nah, ini menyediakan enkripsi semua data yang melewati antara klien dan server internet. Alamat web yang diawali dengan HTTPS menunjukkan koneksi yang aman. Ya, ini adalah koneksi yang aman. Misalnya koneksi yang tidak aman seperti apa, Pak? Banyak. Ya, contohnya kita menggunakan bit.ly, bisa jadi itu juga tidak aman. Ya, kita menggunakan HTTPS, ini adalah yang aman. Ya. Kemudian privasi informasi dan data privasi, hubungan antara pengumpulan dan penyebaran data teknologi, harapan publik akan privasi, dan masalah hukum dan politik yang mengelilinginya. Nah, jadi dalam sebuah web juga ada masalah hukum dan juga politik. Ya, tidak sembarangan kita membuat web seperti itu, karena ada teks, ada pajak, berisi apa saja yang di dalam-dalamnya. Itu bisa jadi kita nanti ketika kita salah, ketika kita tidak membayar teks atau pajak, itu bisa jadi kita kena hukumannya. Ya. Masalah privasi data mungkin timbul sebagai respon terhadap informasi dari berbagai sumber. Nah, misalnya recording daripada kesehatan, investigasi dan proses peradilan pidanaan. Nah, ini bisa jadi ya, lembaga keuangan dan transaksi keuangan. Nah, ini yang tadi saya katakan, adanya teks, pajak, sifat biologis seperti bahan genetik, tempat tinggal dan catatan geografis. Nah, ini bisa jadi yang sekarang adanya GPS. Nah, smartphone kita misalnya jadi admin Instagram nih. Wah, yang upload foto tadi siapa? Contohnya yang kemarin kita kasus adanya kecelakaan Sriwijaya Air. Kemudian yang mengupload video bohong atau video hoax tersebut, kita bisa lembaga-lembaga tersebut bisa melacak kita dengan menggunakan apa? Adanya GPS daripada HP kita. Nah, ini tempat tinggal dan catatan geografis bisa dilihat. Nah, kemudian adanya privasi pelanggan, layanan lokasi geolokasi sama seperti tadi, letak geografis. Kemudian perilaku web surfing atau preferensi penggunaan cookie yang terus menerus. Bisa saja ini juga kita penggunaan cookie atau laman yang sering kita gunakan, ya. Kemudian penelitian akademis. Ini informasi privasi dan data privasi. Ini cara melindungi informasi yang bersifat privasi. Ya, ini ya, cara melindungi informasi teman-teman. Misalnya privasi teman-teman, isi informasi yang diperlukan tentang formulir rebate, garansi, dan registrasi ketika kita menggunakan atau mendaftar halaman web. Hindari klub belanja dan card buyer. Ya, ini yang paling bahaya. Ya, klub belanja. Misalnya adanya grup-grup belanja online. Ini bisa jadi dia bahaya banget sama orang luar, nanti privasi kita ketahuan. Batasi jumlah informasi yang Anda berikan ke situs web. Isi hanya informasi yang dibutuhkan, ya. Jangan mengada-ngada informasi kita. Pasang manajer cookie untuk memfilter cookies, ya. Jadi cookie di sini bukan kue, ya. Pasang manajer cookie ini kita hendaknya menghapus cookie-cookie tersebut yang ada di misalnya Google Chrome, ya. Kita bisa hapus verified browsing saat selesai browsing. Nah, ini yang paling terpenting agar cookie tersebut terhapus semua, ya. Hapus verified browsing saat selesai browsing. Buat akun email gratis, ya, jangan yang bayar lah, ya. Ketika kita tidak mau berbayar, uangnya habis. Apalagi sekarang di pandemi banyak PHK, nggak bisa bayar email, ya. Kita buat akun yang gratis saja lah, ya. Matikan file dan print sharing di koneksi internet. Nah, ini bisa jadi, ya, file kita ketahuan oleh orang lain. Misalnya kita kerja di pabrik, pada perusahaan tersebut menggunakan satu printer saja. Ketika kita mengeprint, thread keluar, ketika kita mau ambil sudah tidak ada. Nah, itu bisa jadi, ya, kita kehilangan data kita, ya. Install personal firewall. Nah, ini yang terpenting, misalnya anti spyware, antivirus, ya, anti malware. Ini bisa kita pakai. Jangan membalas spam, ya. Misalnya ada SMS masuk,
selamat Anda mendapatkan 100 juta dari Lazada.com. Silahkan klik tautan ini. Nah, kita diklik tuh, udah tahu kita itu spam, masih diklik ya. Kemudian membalas spam misalnya pada email, silahkan masukkan data diri Anda untuk mendapatkan 1 unit sepeda motor. Nah, kita balas tuh, kita upload KTP misalnya, upload yang lainnya, upload kartu keluarga. Nah, itu bisa jadi salah penggunaan daripada privasi kita ya. Berpintar-pintarlah kita terhadap daripada hacker, daripada spam-spam tersebut ya. Nah, kita berbicara cookie apa sih? Nah, ini potongan saja. Bukan cookie itu bukan daripada kue ya. Ini adalah file teks kecil yang disimpan server web di komputer Anda. Nah, berisikan data user, nama user, tampilan preferensi. Contohnya, saya jelaskan misalnya teman-teman login di web kampus stbteknokrat.ac.id dengan menggunakan user ID teman-teman. Ketika laptop atau komputer dipakai oleh orang lain, itu komputer orang lain juga bisa login. Nah, makanya harus dibersihkan daripada cookie tersebut ya. Ini manfaat cookies pada website untuk melacak preferensi pengguna. Pada situs, user mungkin diminta untuk mengisi formulir yang diminta informasi pribadi, menyimpan kata sandi user. Nah, misalnya kita auto login. Nah, ini juga bisa jadi ya, menyimpan kata sandi user. Pada website e-commerce, berfungsi untuk melacak item di keranjang belanja user. Nah, misalnya kita menggunakan Tokopedia, kemudian kita login di laptop Tokopedia ya. Itu bisa jadi ketika orang lain menggunakan, itu bisa jadi kerugian daripada diri kita sendiri ya. Melacak seberapa sering user mengunjungi situs dan halaman web yang dikunjungi saat berada di situs ya. Nah, ini yang utama untuk menargetkan iklan ya. Jadi di mana-mana sekarang sudah ada iklan di HP. Ketika kita membuka YouTube, terus ketika kita menggunakan web untuk belajar juga sama, banyak iklan ya. Ini bisanya dia untuk menargetkan iklan. Nah, ini bagaimana cookie bekerja pada komputer atau pada perangkat smartphone, pada perangkat komputer laptop kita. Saat Anda mengetikkan alamat web, sebuah situs web di jendela browser, program browser mencari hard disk Anda untuk cookie yang terkait dengan situs web ya, itu yang termasuk. Nah, jika browser menemukan cookie, ia akan mengirimkan informasi di file cookie ke situs web. Kemudian yang terakhir, jika situs web tidak menerima informasi cookie dan mengharapkannya, situs tersebut akan membuat nomor identitas untuk Anda di database dan mengirimkan nomor itu ke browser Anda. Yang bisa jadi cookie itu bekerja dari riwayat kita, riwayat web kita ya. Kemudian situs web sekarang dapat memperbarui informasi di file cookie kapanpun Anda mengakses situs ya. Nah, ini contoh daripada iklan, daripada cookie kita yang telah kita gunakan. Nah, banyaknya iklan-iklan yang muncul pada web kita tapi sama kita tidak dibersihkan ya. Nah, ini adanya spyware dan adware. Sebaiknya kita pasang anti spyware ya. Di dalam sebuah antivirus juga bisa kita aktifkan anti spyware dan anti malware. Nah, ini bisa jadi untuk memblok-blok daripada iklan-iklan yang muncul secara tiba-tiba pada saat kita membuka halaman web yang terpenting. Ini penjelasan spyware dan adware. Spyware adalah program yang ditempatkan pada komputer tanpa sepengetahuan pengguna yang secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang pengguna. Kemudian spam atau adware adalah pesan email yang tidak diminta atau posting newsgroup yang dikirim ke beberapa penerima atau newsgroup sekaligus. Nah, contohnya misalnya sepengalaman saya ya. Misalnya kita membuka situs rekrutmen lowongan kerja. Nah, jadi si rekrutmen lowongan kerja tersebut mengirimkan email ke kita tentang adanya update lowongan di sekitar kita. Nah, itu sangat mengganggu pada email kita. Nah, itu kita bisa blok dengan cara seperti apa? Kita login lagi ke rekrutmen lowongan kerja, kemudian
kita tidak menerima spam daripada email-email tersebut. Ini contoh daripada email-email, contoh daripada spam email, kemudian spam daripada smartphone teman-teman. Kita sedang asik menggunakan game, kemudian ada iklan yang muncul. Nah, kemudian ini juga panggilan. Yang pertama ada panggilan, bisa saja ada spam ya, panggilan spam misalnya panggilan tidak diketahui. Nah, itu juga bisa jadi. Kemudian ini ada iklan daripada Tokopedia. Kemudian ini ada iklan daripada games, misalnya games apa saja ya. Ketika kita menggunakan aplikasi belajar, kemudian ada iklan yang sangat mengganggu. Nah, ini bisa teman-teman nonaktifkan dengan cara menggunakan anti spyware, anti adware. Oke, sampai sini saja pertemuan 6 kali ini. Bila mana teman-teman hendak bertanya, silahkan di komen di Google Classroom atau via WA saya. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan oleh teman-teman. Sebetulnya masih banyak karena durasi daripada YouTube saya terganggu maupun tidak bisa mengupload video terlalu panjang. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya tentang manajemen data atau tentang codingan-codingan daripada HTML. Mungkin itu